Kalian tahu nggak tokoh Jatayu dan Garuda yang terkenal dalam beberapa kisah di mitologi Hindu? Namun, apakah kalian juga tahu bahwa mereka ini dua makhluk yang berbeda loh? Yuk, kita bahas di video ini. Oke, jadi ternyata terdapat beberapa versi yang menceritakan mengenai kisah dari Jatayu dan juga Garuda yang terpisah dari kisah-kisah utama yang menyertai mereka sebagai salah satu tokoh di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita dari masing-masing tokoh, mungkin di sini aku akan disclaimer dulu sedikit bahwa kisah Jatayu dan Garuda ini diadaptasi dalam beberapa versi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Jatayu. Dalam versi pertama ini dikisahkan bahwa Jatayu adalah anak bungsu dari Garuda. Nah, kalau anak bungsu berarti anak pertamanya siapa ya? Nah, anak pertamanya ini adalah Sampati, yaitu seekor burung tapi juga setengah dewa. Nah, Jatayu dan Sampati ini sangat akrab dan bahkan dikabarkan di versi pertama ini bahwa Sampati ini berteman dekat dengan Prabu Dasarata yang merupakan ayah dari Rama yang ada di kisah Ramayana. Karena Jatayu dan Sampati ini adalah bukan burung biasa, jadi mereka ini dikisahkan dapat berbicara, memiliki tubuh yang sangat-sangat besar, sayap yang sangat-sangat lebar, dan juga paruh yang bergerigi, sehingga biasanya mereka ini sangat mudah gitu ya untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, dari masa mudanya mereka ini udah sering melatih kepakan sayapnya gitu, sampai suatu hari mereka ini berlomba-lomba untuk terbang paling tinggi. Nah, saat berlomba tersebut ternyata Jatayu berhasil mengalahkan Sampati. Saking tingginya Jatayu terbang, bahkan ia hampir saja terbakar oleh matahari dengan api yang meluap-luap. Sampati sebagai kakak akhirnya langsung melindungi Jatayu dan membentangkan sayapnya selebar-lebarnya. Akibat insiden tersebut akhirnya Sampati pun harus kehilangan kedua sayapnya dan hidup tanpa sayap seumur hidupnya. Dalam kisah Ramayana sendiri, tokoh Jatayu ini muncul saat ada penculikan Dewi Sinta, di mana Jatayu ini berusaha melindungi dan juga mengambil kembali Dewi Sinta untuk kembali ke Rama dari Prabu Dasamuka atau Rahwana. Nah, pasti udah gak asing ya, mungkin teman-teman ada juga yang udah sering nonton bagaimana pertunjukan dari kisah Ramayana ini. Tapi sayangnya kegagahan Jatayu itu tidak berhasil menyelamatkan Dewi Sinta karena usia Jatayu juga yang sudah tua dan Rahwana yang sangat-sangat kuat. Bahkan dikabarkan kekalahannya Jatayu itu cukup tragis. Selain kalah, Jatayu juga harus kehilangan kedua sayapnya dan terjatuh tersungkur di atas tanah. Dewi Sinta pun tetap diculik oleh Rahwana. Ketika Jatayu sedang sekarat, Rama dan Laksmana menemukan Jatayu dan Jatayu pun memberitahukan kemana Dewi Sinta dan Rahwana pergi. Namun sayangnya Rama merasakan kematian sudah sangat dekat dengan Jatayu. Saat Rama merasakan Jatayu kematiannya sudah sangat dekat, Rama pun akhirnya menghujamkan anak panahnya di atas tanah untuk memanggil ketujuh sungai suci yang disebut dengan Tirta agar Jatayu bisa mendapatkan moksa, yaitu pembebasan dari alam duniawi. Jadi itulah akhir dari versi pertama kisah Jatayu yang dikabarkan merupakan anak bungsu dari Garuda. Let's move on ke kisah yang versi kedua. Nah, di kisah kedua ini sedikit berbeda dari segi asal-usul atau garis keturunannya Jatayu sendiri. Ketika di kisah pertama, Jatayu dikabarkan adalah anak bungsu dari Garuda. Nah, di kisah kedua ini kita akan melihat versi yang lebih detail lagi dengan garis keturunan yang berbeda, di mana dikisahkan bahwa Jatayu adalah anak dari Aruna yang merupakan kakak dari Garuda. Berarti keponakannya Garuda ya sekarang, bukan anak dari Garuda. Di sini Jatayu juga dijelaskan memiliki pertemuan khusus saat pertama kali bertemu dengan Rama. Dikisahkan Rama dan Sinta pada saat itu sedang berjalan-jalan ke Pancawati, yaitu sebuah hutan rimba belantara. Dan Rama ini terkejut ketika melihat ada seekor burung yang sangat besar sedang beristirahat di atas sebuah pohon. Saking besarnya, bahkan saat sayap burung tersebut dibentangkan bisa menutupi pohon banyan. Dan akhirnya karena Rama
Rama ini merasa ini kayaknya hewan ajaib banget. Akhirnya Rama berani untuk mengajak berbicara kepada Jatayu. Dan kemudian akhirnya Jatayu pun bercengkrama dan menceritakan dengan suara lembut, bijaksana, dan juga penuh kesopanan kepada Rama dan Sinta bagaimana mengenai silsilah keluarganya. Jadi zaman dahulu kala terdapat raja-raja yang banyak di negeri ini, dan salah satu raja yang sangat terkenal adalah Begawan Kasyapa. Sebelum itu ada Begawan Daksa. Nah, Begawan Daksa ini memiliki 60 anak perempuan, dan 8 dari 60 anak perempuannya itu diperistri oleh Begawan Kasyapa. Salah satunya adalah Winata yang merupakan nenekku, begitu kata Jatayu. Dan akhirnya Winata ini memiliki 2 anak, yaitu Aruna dan Garuda. Aruna adalah ayahku dan kau bebas memanggil aku Jatayu. Dan karena di hutan ini sangat-sangat dipenuhi oleh hewan-hewan buas, raksasa-raksasa yang ganas dan juga jahat, apakah aku boleh melindungi Dewi Sinta ketika kamu sedang bepergian? Dan dari situlah akhirnya Jatayu bertekad dan bersikeras untuk selalu menjaga Dewi Sinta kemanapun ia pergi. Kurang lebih untuk peran dari Jatayu dalam versi kedua ini masih sama dengan yang versi pertama di kisah epos Ramayana, di mana Jatayu ini berusaha menolong ketika Dewi Sinta diculik oleh Prabu Dasamuka atau Rahwana di hutan Dandaka, dan Jatayu itu mendengar teriakan dari Dewi Sinta. Namun sayangnya memang di situ juga diceritakan bahwa Jatayu ini mengalami kekalahan dan juga kematian akibat pertarungannya dengan Rahwana. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan kisah Jatayu dalam 2 versi, sekarang kita akan mendengarkan Garuda yang akan aku sampaikan juga dalam 2 versi. Nah, versi yang pertama dikisahkan Begawan Kasyapa ini adalah seorang rohaniawan yang taat dan memiliki 2 istri, yaitu Kadru dan juga Winata. Nah, Kadru ini dikisahkan adalah ibu dari para naga. Sementara Winata ini yang nantinya akan melahirkan sang Garuda. Dan suatu hari, Kadru dan Winata ini bertaruh atas warna ekor dari Uchais Ravas, yaitu seekor kuda berkepala 7. Nah, Kadru ini bersikukuh bahwa warna ekornya itu adalah hitam. Sementara Winata juga bersikeras bahwa warna ekornya ini adalah warna putih. Dari pertaruhan itu, kalau misalkan yang kalah itu akan melayani yang menang. Namun Kadru ini melakukan kecurangan, di mana ia menggantung ekor dari si kuda tersebut melalui anak-anaknya para naga, sehingga akhirnya warna ekornya berwarna hitam. Otomatis Winata pun mengalami kekalahan, dan Winata bersama anaknya Garuda harus melayani Kadru dan juga para naga dengan perbuatan mereka yang tidak menyenangkan. Tidak lama setelah itu, akhirnya para naga sepakat untuk memberikan kebebasan kepada Garuda dan juga Winata. Dengan syarat mereka harus memberikan amrit atau nektar keabadian yang dimiliki oleh Dewa Indra. Akhirnya Garuda pun bertekad untuk mengambil amrit itu dari surga. Dan saat Garuda mengambil amrit tersebut, Garuda diintip nih oleh Dewa Wisnu. Dan Dewa Wisnu pun kagum karena Garuda tidak mengambil setetes pun untuk dirinya, melainkan hanya untuk para naga sebagai syarat pembebasan dirinya dan juga Winata. Akhirnya Dewa Wisnu pun bertanya, apakah ada anugerah yang kamu inginkan dari saya? Dan akhirnya Garuda pun berkata, aku ingin ada kedudukan yang lebih tinggi darimu, dan itu hanya untukku. Akhirnya Dewa Wisnu meminta Garuda untuk menghiasi benderanya dan juga duduk di atas sana sehingga Garuda bisa lebih tinggi posisinya daripada Dewa Wisnu. Di situ Garuda terkejut balik bahwa ternyata Dewa Wisnu ini sangat-sangat murah hati. Dari situlah akhirnya Garuda langsung bertekad dan berjanji untuk menjadi tunggangannya Dewa Wisnu yang sangat setia. Dikabarkan nih kepakannya itu bisa benar-benar menggoyangkan pohon, bisa mengguncang lautan, itu juga bisa mengguncangkan gunung-gunung dan menjungkir balikan pohon. Jadi udah bukan goyang lagi tapi sampai jungkir balik. Sebegitu perkasanya Garuda. Hebat banget ya. Di versi yang kedua ini, dikisahkan bahwa Begawan Kasyapa dan juga Kadru dan Winata yang merupakan kedua istrinya tidak kunjung diberikan keturunan. Sampai akhirnya Begawan Kasyapa ini memberikan 1000 telur untuk Kadru dan 2 telur untuk Winata. Nah, 1000 telur dari Kadru ini berhasil menetas menjadi banyak naga, yaitu 1000 naga ya. Kemudian untuk Winata sendiri, telurnya ini tidak kunjung menetas untuk waktu yang sangat lama.
Karena Winata merasa malu, akhirnya Winata pun memecahkan salah satu telurnya. Dan ternyata keluarlah seekor burung yang tidak sempurna, cacat, tanpa kaki. Diberi nama Aruna yang nantinya akan dikisahkan menjadi kusir dari Dewa Matahari atau Dewa Surya. Nah, sementara itu telur satunya lagi akhirnya dikeep dan dijaga sebaik mungkin sampai waktu yang tepat untuk menetas. Tidak lama dari sana, suatu hari Winata dan Kadru ini terlibat pertarungan yang sangat hebat. Namun karena kecurangan dan juga memiliki naga-naga yang sangat banyak, Kadru pun akhirnya memenangkan pertarungan tersebut dan Winata mengalami kekalahan. Dari kekalahan tersebut, Winata akhirnya harus melayani 1000 naga. Jadi Winata ini diminta untuk menjadi budaknya, budak dari para naga yang merupakan anak-anak dari si Kadru itu tadi. Dan akhirnya Winata pun menjalani hari-harinya dengan cukup menyedihkan. Sampai suatu hari akhirnya telur yang dia jaga itu menetas dan keluarlah Garuda. Nah, Garuda ini melihat ibunya selama ini udah diperlakukan tidak baik dan juga tidak adil oleh Kadru dan juga naga-naga tersebut, memiliki dendam yang sangat-sangat besar. Akhirnya dendam tersebut pun dilampiaskan dengan menyerang para naga secara membabi buta. Hal tersebut membuat para naga akhirnya meminta ampun dan memberikan syarat untuk pembebasan Garuda dan juga Winata, yaitu membawakan air kehidupan milik dewa. Akhirnya Garuda pun terbang ke Kayangan dan bertemu dengan Dewa Wisnu. Di sana Dewa Wisnu bertanya, apa alasan Garuda meminta air kehidupan? Garuda pun menceritakan penderitaan yang dia alami selama ini bersama Winata kepada Dewa Wisnu. Dan akhirnya Dewa Wisnu pun sepakat untuk memberikan air kehidupan dengan satu syarat, di mana Garuda harus menjadi tunggangannya dan setia kepadanya. Setelah itu, akhirnya Garuda pun kembali dan memberikan air kehidupan tersebut. Tapi sebelum diberikan kepada para naga, air kehidupan tersebut diletakkan di atas alang-alang. Dan Dewa Indra pun, sang pemilik air kehidupan, akhirnya mengambil kembali air kehidupannya dan menyisakan percikan-percikan. Saat para naga ke sana, percikan-percikan tersebut masih meluap-luap sampai akhirnya membelah lidah dari para naga tersebut. Garuda dikabarkan memiliki jamang dan mulut yang membuatnya bisa berbicara layaknya manusia. Nah, uniknya Garuda ini memiliki sayap berwarna merah, mukanya yang berwarna putih, dan tubuhnya yang berwarna emas menyerupai manusia. Nah, saking besarnya Garuda ini, bahkan dikabarkan sayapnya bisa menutupi sinar matahari yang menyinari bumi. Wah, besar banget ya. Dan Garuda ini juga bisa ditemukan dalam kitab Mahabharata di bagian pertama, yaitu Adiparwa. Itu dia kisah dari Jatayu dan juga Garuda. Kalau Jatayu dikisahkan merupakan sosok burung besar, burung raksasa. Kalau Garuda ini dikisahkan burung raksasa juga tapi setengah manusia. Dan kalau Jatayu ini ada beberapa versi yang mengatakan anak dari Garuda, tapi ada juga nih beberapa versi yang mengatakan bahwa Jatayu ini adalah keponakannya Garuda. Sementara Garuda sendiri adalah anak dari Winata dan juga Begawan Kasyapa. Oke, itu dia kisah antara Jatayu dan juga Garuda. Kalau menurut kalian ada beberapa informasi detail atau bahkan kesalahan informasi, boleh banget kalian put di kolom komen dan open discuss ya sama aku juga. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyiin notifikasi loncengnya. See you on the next video. Bye!